teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC, ngobrol asik dapat inspirasi. Bareng aku, Yusriana Abiatul Marhamah, dan Kak Anita Tri Utami. Kita mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara kali ini akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para pendengar sekalian. Pernah nggak sih kalian merasa overthinking, apalagi saat malam hari? Dan sebenarnya overthinking itu wajar nggak sih? Yuk kita cari tahu bersama di episode kita kali ini, yaitu overthinking setiap malam wajar nggak sih? Stay tune sampai selesai ya teman-teman. Oke, nah ngomongin tentang overthinking nih Kak Yusri pernah nggak sih ngalamin overthinking? Wah, itu kayaknya sering sih Kak Anita, tapi itu dulu ya, karena sekarang tuh aku kayak jadi pribadi yang bodoh amat lah, Ya, nggak bodo usah amat. banyak pikiran gitu. Jadi sometimes ada hal-hal yang membuat aku gundah, galau gitu, aku pilih bawa santai aja sih. Bawa santai aja. Menurutku juga sama sih. Aku juga sering overthinking nih. Waduh. Apalagi kalau pas lagi banyak pikiran, terus nambah lagi tuh beban pikirannya. Wah, ya. Overthinking ya pastinya kalau aku setiap malam sih kayaknya Kak. Wah. Terus namun dengan overthinking itu ya Kak, aku mencoba berpikir ke hal-hal yang positif Kak, dan juga selalu dibawa santai kayak Kak Yusri gitu. Oke, walaupun overthinking Iya. setiap malam, tapi berpikirnya yang positif ya, Iya, bukan positif yang dong. negatif. Bukan yang negatif. Oke, betul sekali ya. Menurut Kak Yusri overthinking itu apa sih? Overthinking, menurut aku dan bukan menurut Google ya. Aduh. Oke. Jadi menurut aku tuh overthinking tuh ini sih, terlalu memikirkan sesuatu yang secara berlebihan dan terlalu memaksakan untuk memecahkan masalah gitu, sampai lupa kita untuk istirahat sejenak gitu sih Kak Anita. Berarti terforsir ke itu ya Kak, kepikirannya ya Kak? Iya, jadi terlalu apa ya, berlebihan lah Berlebihan pokoknya. intinya. Overthinking kan namanya over gitu Iya, ya. over ya. Menurutku juga sama sih, lebih menggunakan banyak waktu yang itu merugikan diri kita gitu loh Kak. Apalagi itu bisa membuat kita cemas dan khawatir gitu Kak. Waduh, cemas dan khawatir. Jadi kayak apa ya namanya? Kita tuh di sini kan ngomongin ini ya, overthinking tuh wajar nggak sih? Nah, seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal gitu ya, overthinking wajar nggak sih? Wajar nggak sih? Menurut aku sih wajar ya Kak, tetapi overthinking tuh bisa jadi masalah yang besar buat kita loh. Ya karena overthinking bisa memicu kita terjadinya stres sampai depresi Kak. Dan itu berimbas pada tubuh kita. Jadi nggak hanya menyerang mental tapi juga menyerang fisik ya Fisik, Kak? iya, Iya Kak. benar sih, aku setuju dengan pendapatnya Kak Anita bahwa ya nggak wajar kalau intensitasnya itu lama dan sering gitu, karena yang namanya overthinking ya, over itu kan berlebihan. Gitu. But kalau wajarnya itu misal nih kita dituntut oleh suatu permasalahan, misal ngerjain tugas gitu sampai overthinking, sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting kita bisa ngendaliinnya Bisa gitu. mengendalikan. Kecuali kalau overthinkingnya tuh kayak mikirin yang buruk-buruk, negatif terus, apalagi setiap malam, itu nggak wajar dan mesti Dan diatasi. pastinya nggak baik Kak. Nggak baik dan harus segera disadari dan diatasi ya Kak. Iya, siap. Gitu. Nah, ngomongin tentang wajar nggaknya, tapi kan ini kita harus cari tahu nih penyebab dari overthinking itu sendiri. Apa sih penyebabnya Kak? Oke, overthinking pasti kan ada penyebabnya ya Kak. Tergantung dari masing-masing seseorang pastinya ya Kak. Yeah. Menurutku penyebabnya itu bisa jadi dari tekanan hidup yang tinggi. Waduh. Seperti halnya terpengaruh omongan negatif dari orang lain gitu Kak. Terus ada bisa jadi karena kerjaan atau tugas yang menumpuk, atau bisa jadi nih Kak kepikiran kejadian masa lalu yang buruk gitu Kak. Jadi ada rasa trauma terus kepikiran gitu. Oh gitu. Jadi karena trauma masa lalu ya. Trauma masa lalu. Oke, setuju banget. Tergantung orangnya masing-masing ya Kak. Iya. Misal kalau dari dalam tuh mungkin kita ngerasain yang namanya insecurity. Minder, ngerasa jadi beban orang tua gitu. Itu bisa overthinking loh. Overthinking lah. Kalau dari luar ya itu kayak tadi mungkin tuntutan sosial gitu ya, trauma, bahkan mungkin bullying. Wah, itu bisa banget nyebabin Berdampak overthinking dan aku pernah ini sih
lihat di TikTok gitu ya tentang overthinking kayak gini tuh Iya. ternyata penyebab overthinking itu dari hal-hal remeh loh Kak. Hal remeh. Kayak misal nih Kak Anita sakit kayak pusing, nyeri gitu. Terus Mm-mm. cari di Google, kenapa ya gejalanya kayak gini? Ternyata cancer. Itu padahal kan enggak, itu cuma Cancer? diagnosa Google gitu. Oh iya. Cancer iya. tau gak Kak? Kanker. Bukan temannya Gemini, bukan Oh, temannya iya, Leo bukan. ya. Iya, bukan. gitu. Jadi mungkin kayak padahal cuma nyeri biasa didiagnosanya cancer. Kan Google wah Iya sih, macam-macam nih gawat Google nih. banget sih Kak. Iya Gawat gitu. banget. Itu kan bisa Parah sih. menyebabkan overthinking Mm-mm. gitu Kak. Oke, ada penyebab kan pasti ada dampaknya ya Kak. Menurut Kak Yusri, dampak overthinking bagi kesehatan mental itu apa Kak? Oke, kalau dari aku impactnya ini sih bisa membuat kita tuh jadi susah fokus, selalu merasakan yang namanya galau, gundah gulana ya, kurang bisa beraktivitas dengan nyaman dan lancar gitu. Karena kamu yang mungkin overthinking itu setiap malam itu bisa aja kurang tidur, tidur. kena gangguan tidur, apa Iya. namanya anemia ya? Insomnia. Oh iya insomnia, sama Insomnia, nia pokoknya. beda, Kak. Oh iya itu insomnia lah pokoknya gitu Kak. Mm-mm. Menurut Kak Anita? Kalau menurut aku sih ya Kak, yang pastinya semangat dalam beraktivitas kita menurun. Terus pola tidur kita berantakan. Iya. Terus pola makan pastinya menurun ya Kak. Ada lagi kurangnya rasa percaya diri dalam diri kita. Terus banyak berpikiran negatif dan juga menurunnya imunitas tubuh kita gitu loh Kak. Jadi kayak apa ya? Wah harus ini ya menjaga kekebalan tubuh juga ya kalau Iya. overthinking ya. Tapi gini Kak, aku kan ini ya suka overthinking gitu. Tapi kok aku berat badannya masih sama ya Kak? Berat badannya Iya masih malah sama. tambah suka makan itu gimana ya Kak? Susah itu ya, susah pokoknya ya. Tapi macam-macam sih ya yang namanya Iya, overthinking macam-macam itu sih. ya bisa impactnya tuh beda-beda setiap orang gitu. Ada yang tergantung. suka makan, ya suka makan aja gitu Kak. Iya suka jadi. Walaupun stres aja, makannya tetap banyak gitu. kayak aku sih Kak. Iya. Boleh banget teman-teman cerita kalau overthinking kalian ngapain sih? Boleh banget ya Kak? Iya boleh banget. Gimana Kak? Boleh banget nih teman-teman bisa DM Instagram kita di @tambara_ctc. Oke, kita tunggu ya cerita dari teman-teman semua. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, menurut Kak Yusriana, cara mengatasi overthinking tuh gimana sih? Waduh, ini apa ya? Sedikit tips dari aku sih, boleh kalian terapin, boleh enggak ya? Terserah kalian lah pokoknya ya. Yang paling pertama itu kita menganalisa dulu nih sumber masalah. sumber masalahnya. Jadi kita tuh overthinking gara-gara apa? Heeh. Jangan kalian overthinking cuma mikirin ini, mikirin itu, tapi Mikirin nggak ada itu. alasannya ini gitu. itu gitu ya Kak. Kayak lagu enggak deng gitu ya. Jadi harus menganalisa dulu sumber apa overthinkingnya itu. After that kamu juga harus perlahan bersikap tenang. Pokoknya jauhin lah pikiran-pikiran buruk gitu Pikiran-pikiran ya. negatif. Nggak usah percaya sama kata-kata orang, Mm-mm. kata-kata Google itu jangan udah Jangan mending ke dokter percaya. aja udah ya. Gitu. Terus kayak anggap aja yang kamu hadapi ini sebuah apa ya? Cobaan dari Tuhan gitu. Karena Cobaan. Tuhan itu tahu apa yang kamu bisa hadapi gitu loh. Kalau Kak Anita sendiri? Kalau menurut aku sih ya Kak, yang pertama kita harus bersyukur, Bersyukur. berdamai pada diri sendiri. Terus mengalihkan pikiran kita ke hal-hal yang positif. Pastinya itu ya Kak. Pasti dong. Terus fokus dengan apa yang kita jalani sekarang. Yang terakhir nih Kak, Iya. kita bisa mencari tempat yang nyaman Heeh. untuk mencurahkan isi hati gitu Kak. Ada mencurahkan isi hati. Iya. Oke. Berarti ada berapa poin itu ya tadi saya nggak nyatet Tadi lagi. 5 Kak, ada 5 Oke, poin. oke. Oke teman-teman boleh ya nanti dengerin sambil nyatet gitu ya. Karena banyak banget nih. Wah gila Kak Anita nih kayak wah Google Kayak apa? berjalan gitu. Google berjalan. Tapi asik-asik. Enggak, Oke, Kak. oke. Jadi itu tadi cara mengatasi yang namanya overthinking gitu ya, Kak? Overthinking, iya betul. Kita jadi sudah membahas tentang overthinking, terus impactnya, penyebabnya, Penyebabnya, cara cara mengatasinya, mengatasinya. gitu. Quotes tentang overthinking dong. Bukan quotes ya, tapi pesan ya Kak. Oke, boleh ada Mungkin pesan deh. dikit aja sih, Iya, dikit iya. banget. Boleh. Oke, aku baca ya. Baca nggak nih? Boleh, silahkan. Oke, dengerin ya. Kita boleh takut saat melewati kegelapan, tapi kalau tidak melewatinya, kita takkan pernah sampai pada cahaya yang kita inginkan. Weh, cahaya apa Cahaya itu? ilahi. Cahaya ilahi, mentang-mentang ini ya Ramadan gitu Iya, ya. Ramadan. Oke. Kalau dari aku quotes aja ya Kak. Iya boleh. Panjang apa pendek nih? Pendek panjang sih kayaknya. Ini kan masih nuansa Ramadan ya, baru lebaran gitu ya Iya. kita ya. Oh, lebaran. Oke, buat kalian overthinking bikin pusing, it's time to go healing.
Thanks a lot untuk teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan episode rotasi kali ini. Semoga perbincangan kita hari ini dapat menjadi inspirasi dan menghibur teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, Tambara CTC, dan follow akun rotasi kita di Spotify ya teman-teman. Oke, jika masih ada yang memiliki pertanyaan, bisa langsung DM ke Instagram kita @tambara_ctc. Dan kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama nih, atau ada ide untuk konten rotasi selanjutnya, hit us up on Instagram kita @tambara_ctc. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode 7 rotasi. See you on the next episode.